Shalom, selamat pagi saudara-saudari. Bersyukur untuk hari yang baik dan cuaca yang baik pada pagi hari ini. Mari kita berdoa untuk siap mendengar renungan firman Tuhan. Selamat pagi Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang malam dan pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Jadikan hati kami tanah yang subur, yang siap ditabur benih firman Tuhan, sehingga firman-Mu berakar dengan kuat di dalam hati kami dan pikiran kami, dan kami mampu menjadi pelaku firman serta memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tema kita pagi hari ini, tangan yang kotor, diambil dari Roma 2 ayat 12 sampai 16. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Salah satu tokoh yang paling mengesankan dalam karya William Shakespeare adalah Lady Macbeth. Setelah mendengar ramalan bahwa suaminya, yaitu Macbeth, akan menjadi raja, maka ia meyakinkan suaminya untuk membunuh raja yang pada saat itu sedang berkuasa. Ketika pembunuhan berdarah itu benar-benar telah dilakukan, Macbeth pun dikejar-kejar rasa bersalah. Namun sang istri malah mengomeli ketakutan Macbeth, dan ia membantu suaminya untuk menutupi kejahatan itu. Sampai akhirnya Macbeth pun dilantik menjadi raja. Namun itu bukanlah akhir dari cerita ini. Ketetapan hati Lady Macbeth pun akhirnya berubah menjadi penyesalan. Ia pun menjadi tidak stabil secara mental dan tidak dapat berhenti mencuci tangannya berkali-kali setiap hari. Ini adalah salah satu tanda seseorang mengalami gangguan mental atau sakit jiwa di dalam ilmu psikiatri. Lady Macbeth selalu merasa tangannya kotor dan terus bertanya, apakah tangan ini akan kotor selamanya? Akhirnya rasa bersalah membuat Lady Macbeth bunuh diri. Rasa bersalah adalah perasaan yang dapat melemahkan setiap kali kita melanggar batas moral. Kita semua dapat mengalami rasa bersalah saat melanggar hukum Allah yang tertulis di dalam hati kita. Roma 2 ayat 14 dan 15. Jika kita terus berbuat dosa secara sadar, sebenarnya kita sedang menumpulkan hati nurani kita. Kisah tentang Lady Macbeth tersebut mengingatkan kita akan prinsip Alkitab. Pada saat kita tergoda untuk melanggar kebenaran firman Tuhan, kita perlu mendengarkan hati nurani kita. Jangan mengabaikannya. Jauh lebih baik menghindari tindakan yang akan membuat kita menyesal daripada hidup dalam konsekuensi pelanggaran kita tersebut. Hanya darah Yesus yang dapat menghapus noda dosa kita. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang menegur, mengingatkan untuk kami tidak mudah tergoda untuk jatuh dalam dosa. Ampuni kami Tuhan bila kami terlalu cepat melakukan tindakan mengikuti keinginan daging kami. Biarlah kami memiliki hikmat-Mu dan firman-Mu selalu mengingatkan kami untuk kami bertindak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami tidak mau jatuh dalam dosa penyesalan, tetapi kami mau hidup di dalam kasih karunia Tuhan yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.